Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Budian. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak tetap semangat belajar di rumah. Masih ingat dengan perubahan energi? Apa saja macam-macam perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari? Energi tidak dapat diciptakan manusia. Energi juga tidak dapat dimusnahkan. Bagaimana manusia memanfaatkan perubahan energi tersebut? Seperti yang sudah Budian janjikan, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2 tentang perubahan energi bagian kedua, meliputi mata pelajaran matematika dan PPKN. Lama waktu suatu kegiatan dapat dihitung. Sebagai contoh, lama waktu Ima dalam berlatih menari. Perhatikan papan berikut. Menyelesaikan masalah terkait lama waktu. Ima berlatih menari mulai pukul 7.00. Ima selesai berlatih menari pukul 8.30 menit. Berapa lama Ima berlatih menari? Jawabannya adalah waktu mulai berlatih menari pukul 7.00. Waktu selesai berlatih menari pukul 8.30 menit. Untuk mempermudah cara menghitungnya kita buat seperti ini. Mulai berlatih pukul 7.00 sampai pukul 8.30 menit. Kita hitung dulu. Mulai pukul 7.00 sampai pukul 8.00. Waktunya adalah 1 jam. Kemudian kita hitung pukul 8.00 sampai pukul 8.30 menit. Waktunya adalah 30 menit. Lama waktu Ima berlatih menari sama dengan 1 jam ditambah 30 menit. Jadi sama dengan 1 jam 30 menit. Jadi lama Ima berlatih menari adalah 1 jam lebih 30 menit. Energi listrik juga dapat diubah menjadi energi gerak. Sebagai contoh pada penggunaan mesin cuci untuk kegiatan mencuci pakaian. Berikut cara menghitung lama waktu suatu kegiatan. Menyelesaikan masalah terkait lama waktu kegiatan. Perhatikan contoh permasalahan berikut. Ima membantu ibu mencuci pakaian dengan mesin cuci. Mereka mulai mencuci pukul 6.00. Pada pukul 7.30 menit, mereka selesai mencuci. Berapa lama Ima dan ibu mencuci? Penyelesaian masalah tersebut sebagai berikut. Waktu Ima dan ibu mulai mencuci pukul 6.00. Waktu Ima dan ibu selesai mencuci pukul 7.30 menit. Lama waktu Ima dan ibu mencuci sebagai berikut. Lama waktu kegiatan sama dengan waktu selesai kegiatan dikurangi waktu mulai kegiatan. Pengurangan waktu dilakukan dengan ketentuan berikut. Yang pertama, kurangkan jam dengan jam. Yang kedua, kurangkan menit dengan menit. 06.00 00 menunjukkan menit, 06 menunjukkan jam, 07.30 30 menunjukkan menit, 07 menunjukkan jam. Jawabannya adalah waktu selesai kegiatan dikurangi waktu mulai kegiatan. Jadi di sini pukul 7.30 menit dikurangi pukul 6.00. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. 3 dikurangi 0 sama dengan 3. Jadi di sini terhitung menit. 30 dikurangi 0 sama dengan 30. Kemudian kita hitung yang jam. Ini adalah jam, waktu jam. 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Jadi Ima dan ibu mencuci pakaian selama 1 jam lebih 30 menit. Perhatikan juga contoh permasalahan lainnya sebagai berikut.
Dias mengerjakan tugas sekolah mulai pukul 13:30 menit. Dias selesai mengerjakan tugas pukul 15:00. Berapa lama Dias mengerjakan tugas? Penyelesaian masalah tersebut sebagai berikut. Waktu Dias mulai mengerjakan tugas pukul 13:30 menit. Waktu Dias selesai mengerjakan tugas pukul 15:00. Lama waktu Dias mengerjakan tugas sebagai berikut. Lama waktu kegiatan sama dengan waktu selesai kegiatan dikurangi waktu mulai kegiatan. Jawabannya adalah pukul 15:00 dikurangi pukul 13:30 menit adalah kita kurangkan dulu menit dengan menit. Nah, di sini 00 dikurangi 30 menit itu tidak bisa. Nah, kita pinjam 1 jam dari sini. 1 jamnya adalah 60 menit. Sehingga 00 ditambah 60 menit dikurangi 30 menit. Jadi 60 dikurangi 30 sama dengan 30 menit. Nah, kemudian kita kurangkan jam dengan jam. Nah, tadi sudah kita pinjam 1 jam. Jadi sisanya adalah 14 jam. Nah, 14 dikurangi 13 sama dengan 1 jam. Jadi, Dias mengerjakan tugas selama 1 jam lebih 30 menit. Ima dan keluarga rutin berolahraga pagi. Mereka senang melakukan senam. Mereka biasanya mulai senam pukul 7 pagi. Mereka selesai senam pukul 8:30 menit. Ima dan keluarga juga senang bersepeda. Mereka biasanya mulai bersepeda pukul 7:30 menit. Mereka selesai bersepeda pukul 9:30 menit. Menuliskan lama waktu kejadian. Berapa lama Ima dan keluarga melakukan senam? Berapa lama Ima dan keluarga bersepeda? Manakah kegiatan yang lebih lama? Jawabannya adalah kita hitung lama waktu Ima dan keluarga melakukan senam dan kita hitung juga lama waktu Ima dan keluarga melakukan kegiatan bersepeda. Kita hitung dulu yang melakukan senam. Nah, di sini senam dilakukan mulai pukul 7.00 sampai pukul 8:30 menit. Nah, kita hitung dulu waktu 7.00 sampai 8.00 adalah 1 jam. Kemudian kita hitung pukul 8.00 sampai pukul 8:30 menit, waktunya adalah 30 menit. Jadi lama waktu Ima dan keluarga melakukan senam selama 1 jam 30 menit. Kemudian yang kedua, kita hitung melakukan kegiatan bersepeda. Mulai bersepeda pukul 7:30 menit sampai 9:30 menit. Nah, kita hitung dulu. Pukul 7.30 sampai pukul 8.00. Waktunya sebanyak 30 menit. Kemudian kita hitung pukul 8.00 sampai pukul 9 itu lama waktunya adalah 1 jam. Kemudian pukul 9.00 sampai pukul 9.30 menit waktunya adalah 30 menit. Jadi lama waktu Ima dan keluarga bersepeda adalah 30 menit ditambah 1 jam ditambah 30 menit sama dengan 2 jam. Jadi manakah yang lebih lama melakukan kegiatan? 2 jam lebih lama daripada 1 jam lebih 30 menit. Jadi kegiatan yang lebih lama dilakukan Ima dan keluarga adalah melakukan kegiatan bersepeda.
Lama waktu kegiatan dapat dibandingkan, misalnya lama waktu kegiatan membuat kue bolu dan kue kering. Dapatkah anak-anak membandingkan lama waktu kegiatan? Perhatikan contoh berikut. Membandingkan lama waktu kegiatan. Jawabannya adalah membuat kue bolu dimulai pukul 15.30 menit sampai 17.00. Nah, kita hitung. Pukul 15.30 menit sampai pukul 16.00, waktunya adalah 30 menit. Kemudian pukul 16.00 sampai 17.00, waktunya itu adalah 1 jam. Jadi 30 menit ditambah 1 jam sama dengan 1 jam 30 menit. Itu adalah lama waktu membuat kue bolu. Sekarang kita hitung lama waktu membuat kue kering. Kue kering dibuat mulai pukul 15.30 menit sampai 17.30 menit. Nah, di sini kita hitung seperti ini untuk mengetahui lama waktu membuat kue kering. Pukul 15.30 menit sampai pukul 16.00, waktunya adalah 30 menit. Sekarang pukul 16.00 sampai pukul 17.00, waktunya adalah 1 jam. Pukul 17.00 sampai pukul 17.30 menit itu adalah waktunya 30 menit. Jadi jika ditotal adalah 30 menit ditambah 1 jam ditambah 30 menit sama dengan 60 menit ditambah 1 jam sama dengan 2 jam. Nah, coba anak-anak perhatikan 60 menit ini dari mana? Nah, 60 menit ini adalah 30 menit ditambah 30 menit. Jadi totalnya 60 menit. Nah, satu jamnya adalah 60 menit. Jadi di sini 60 menit adalah 1 jam ditambah 1 jam sama dengan 2 jam. 2 jam lebih lama daripada 1 jam lebih 30 menit. Jadi membuat kue kering lebih lama daripada membuat kue bolu. Ayo berlatih, kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar. Yang pertama, lama waktu dari pukul 9.00 sampai dengan pukul 14.30 menit adalah jam, menit. Yang kedua, Fandi dan Rino mulai bermain bulu tangkis pada pukul 13.45 menit. Pada pukul 16.00 mereka selesai bermain bulu tangkis. Mereka bermain bulu tangkis selama jam, menit. Yang ketiga, Viko mandi sore mulai pukul 15.45 menit. Viko selesai mandi pukul 16.15 menit. Viko mandi selama menit. Yang keempat, Jaka berenang mulai pukul 15.00 sampai dengan pukul 16.00. Rehan berenang mulai pukul 14.30 menit sampai dengan pukul 16.00. Nama anak yang berenang lebih lama adalah Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena kasih sayangnya kita semua dapat hidup. Energi adalah nikmat yang diberikan Allah kepada kita untuk kelangsungan hidup. Semua orang berhak memanfaatkan energi yang sudah dianugerahkannya. Kita berhak menggunakan energi tersebut. Tapi kita juga memiliki kewajiban terhadap energi. Kita wajib menggunakan energi dengan bijak. Energi di dalam tubuh harus digunakan untuk sesuatu yang baik dan bermanfaat. Contoh seorang guru, ia mengeluarkan energinya untuk mengajar. Ia curahkan tenaga agar murid-muridnya menjadi cerdas dan terampil. Guru berharap kelak murid-muridnya menjadi orang yang berguna. Demikian juga seorang petani, ia menggarap sawahnya dengan sekuat tenaga.
Energinya digunakan untuk mencangkul dan menanam padi di sawah. Di bawah terik matahari yang menyengat, dia tetap bekerja. Petani berharap sawah yang digarapnya akan menghasilkan padi yang bagus. Banyak orang membutuhkan padi untuk kebutuhan hidup. Padi digiling menjadi beras, beras dimasak lalu dimakan. Menggunakan energi untuk hal yang berguna merupakan suatu kewajiban. Jangan menggunakan energi untuk hal yang tidak berguna. Misalnya, tenaga seseorang yang kuat digunakan untuk berkelahi. Energi bunyi dari radio digunakan untuk mengganggu orang lain, atau energi panas api digunakan untuk main petasan. Bagaimana pendapatmu jika ada orang yang menggunakan energi untuk hal yang tidak baik? Apa yang akan kamu lakukan terhadap orang tersebut? Soal ini berupa pertanyaan terbuka, yang artinya ada beberapa jawaban tidak terpaku pada jawaban berikut. Jika ada orang yang menggunakan energi untuk hal-hal yang merugikan, sebaiknya kita menasehatinya. Kita bisa mengatakan tindakan yang ia lakukan tidak baik dan merugikan orang lain. Bila tak kunjung jera, kita dapat melaporkannya kepada ketua RT atau RW atau pihak berwajib seperti polisi agar ditindaklanjuti. Siswa membutuhkan sarana belajar. Sarana itu diperlukan siswa agar siswa dapat belajar dengan nyaman di sekolah. Siswa perlu ruang yang bersih. Siswa perlu halaman untuk bermain dan olahraga. Sekolah juga harus menyediakan energi listrik untuk keperluan belajar, listrik untuk penerangan, listrik untuk menyediakan air, listrik untuk menghidupkan peralatan yang diperlukan selama belajar. Setiap bulan sekolah harus membayar penggunaan energi listrik. Sebagai warga sekolah, siswa wajib ikut melakukan penghematan listrik. Matikan lampu kelas jika tidak diperlukan. Matikan keran air setelah digunakan. Ayo berlatih. Sebagai warga sekolah yang baik, kalian memiliki kewajiban untuk menggunakan energi dengan baik. Berikut ini contoh perilaku yang menunjukkan kewajiban menggunakan energi dengan baik. Berikan tanda centang pada gambar yang sesuai. Berikan tanda silang pada gambar yang tidak sesuai. Tuliskan 3 contoh kewajiban menggunakan energi di rumah. Kalian harus melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Penghematan energi merupakan tanggung jawab kalian. Menghemat energi sangat penting bagi kehidupan. Sikap ini merupakan rasa syukur kepada Tuhan. Perilaku hemat merupakan perilaku yang disukai Allah. Allah menyukai orang-orang yang berbuat hemat. Allah menyukai orang-orang yang tidak melakukan pemborosan. Semoga video ini bermanfaat untuk anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.